Di perikop ini diceritakan ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Begitu dia mendengar bahwa ada Yesus di situ, Bartimeus mulai berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin orang menegurnya untuk diam, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di sini kita bisa melihat awal mula kesembuhan Bartimeus, yaitu ketika dia mengenal Yesus, meskipun belum pernah melihatnya. Bartimeus mengenal Yesus lewat pendengarannya akan karya Yesus. Bartimeus mempercayai bahwa Yesus yang bisa menyembuhkannya. Dari pendengaran itulah timbul iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bartimeus tidak hanya mengimani saja, tetapi dia bertindak. Dia berteriak memanggil Yesus, memohon belas kasihannya. Di saat orang memintanya untuk diam, semakin keras dia berseru supaya Yesus mendengarnya. Pada saat Bartimeus berseru, Yesus mendengarnya dan meminta muridnya untuk memanggil Bartimeus. Bartimeus menanggapi panggilannya dengan menanggalkan jubahnya untuk bertemu dengan Yesus. Menanggalkan jubah artinya melepaskan kehormatan, melepaskan kemelekatan, menanggalkan kebiasaan lamanya. Ketika Yesus menanyakan apa yang dia kehendaki, Bartimeus menjawab, meminta kesembuhan. Dan akhirnya terjadilah apa yang dikehendaki Bartimeus. Bartimeus bisa melihat dan mengikuti Yesus. Apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah pintu masuk kasih karunia. Bartimeus disembuhkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Bartimeus memperoleh kasih karunia, rahmat kesembuhan. Seperti di kitab Roma bab 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di saat kita dalam pergumulan, ataupun di saat kita merasa kita tidak punya pengharapan, semuanya gelap, tidak ada jalan keluar, tidak ada perubahan. Apakah yang akan kita lakukan? Bagaimana respon hati kita? Kita sering ke gereja mendengarkan firman, dan kita sering membaca firman. Apakah kita mau membuka hati kita? Atau kita hanya mau membiarkan firman itu berlalu begitu saja, menutup mata hati kita akan sapaan Dia? Ketika kita mau membuka telinga dan hati kita, di saat kita mendengar karya, janji, penyertaan Yesus lewat firman-firman-Nya, dan percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita, pada saat itulah kasih karunia dan rahmat Allah akan memimpin kita. Berserulah pada Tuhan, panggillah namanya dan mintalah pertolongannya. Duduk diam bersama dengan Dia. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
dengan segala kerendahan hati. Ketika kita menghadap Dia, tanggalkan semua identitas kebiasaan lama kita, pikiran-pikiran dan prasangka kita. Kosongkan dirimu, biarkan Dia yang akan mengisimu, memenuhi pikiranmu, memperbaharui budimu. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Meskipun yang ada di depan mata kita seolah tidak akan ada perubahan, meskipun seringkali kita diperlihatkan dengan hal-hal yang semakin buruk, tetaplah percaya, karena sebagai orang percaya, kita tidak hidup bukan dari apa yang kita lihat, tetapi kita hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita mempercayakan penuh hidup kita padanya, maka Roh-Nya akan memimpin kita kepada kebenaran, yaitu firman. Kebenaran sejati, pelita hidup kita, yang akan menerangi jalan kita yang gelap, sehingga hidup kita tidak gelap gulita lagi. Dia yang akan menyingkapkan kebenaran itu, membuka mata kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teruslah menempel padanya. Di saat kita sudah mulai bisa melihat sedikit cahaya, ikutilah cahaya itu terus. Cahaya itu yang akan memerdekakan kamu dan akan membuat kamu hidup. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.